Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswi kelas 10, welcome to anak SMA Namira Official Video with Miss Nisa. Dimana hari ini kita sudah masuk nih di pertemuan yang keempat. Materi kita kembali materi grammar, lebih tepatnya adalah kita membahas tentang si second conditionalnya. Second conditional ini mirip ya dengan first conditional, sama-sama kalimat pengandaian. First conditional pernah nih Miss bahas di pertemuan sebelumnya, cek lagi ya video sebelumnya. Nah, untuk kali ini Miss minta kalian sebagai pemulaan sebelum masuk ke materi inti, Miss minta kalian untuk mengerjakan 5 soal sebagai latihan, karena second conditional itu singkatnya adalah soal yang pernah dikerjakan di waktu zaman SMP dulu, pernah dibahas juga sekilas waktu kalian waktu kelas 9. Jadi tanpa basa-basi, dikerjakan dulu soalnya dalam waktu 1 menit, dimulai dari sekarang. Well, 1 menit kalian sudah selesai nih, jadi sudah ada nih jawabannya. Untuk yang nomor 1, karena kita ngebahas second conditional, berarti tidak mungkin terjadi di masa lalu. Tidak mungkin terjadi di masa sekarang. Sorry guys. Jadi di sini karena tidak mungkin terjadi di masa sekarang, maka kita pakai tensisnya adalah tensis yang di masa lalu. Di sini kita pakai yang nomor 1-nya, if people retire at 50. If-nya ketemu dengan simple past, baru kita ikuti dengan past perfect. Lalu di nomor 2 seperti itu juga, kalau misalnya ada if-nya di tengah nih Miss, berarti if-nya kita ikuti dengan si kata kerja kedua. Selanjutnya untuk yang di nomor 3, seperti itu juga, kata if diikuti dengan kata kerja kedua. Tadi Miss bilang kata kerja ketiga. Ini kata kerja kedua, spend juga kata kerja kedua, verb to-nya. Lalu kalau misalnya if clause-nya diikuti dengan past simple, yang lainnya kita itu ikuti dengan past future. Her grades would be better if she studied harder. Nilainya akan lebih baik jika dia belajar lebih keras. Di sini maknanya apa, Miss? Maknanya berarti dia nggak belajar lebih keras, makanya nilai dia tidak baik, tidak memuaskan, seperti itu. Berarti ini tidak mungkin terjadi di masa sekarang. Kalau di nomor 5, karena dia bentuk pertanyaan, maka kita buatkan if-nya diikuti dengan kata kerja kedua. Lalu di sini would-nya kita letakkan di depan sebagai auxiliary, ditambahkan dengan subjek dan verb one. Seperti itu. Jadi, biar lebih enak, kita lihat materinya ya. Nah, di materi second conditional seperti yang sudah disampaikan, dia membahas kegiatan yang tidak mungkin terjadi di masa sekarang. Atau di sini disebutkan adalah, we use second conditional to talk about the present or future result of an imaginary situation. Nggak mungkin terjadi di masa sekarang. Kalau dia ngebayangin masa depan juga itu nggak bakal terjadi gitu. Dan di sini rumusannya disebutkan adalah kalau past simple in the if clause describes the condition. Syaratnya itu adalah menggunakan past simple, sedangkan hasilnya kita gunakan dengan past future form. Kita bisa pakai would atau wouldn't yang diikuti dengan verb one. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita intinya adalah kalau second conditional itu tidak mungkin terjadi di masa sekarang. Gitu. Jadi kita lanjut. Selanjutnya adalah Rumusannya sudah disampaikan 2 di sini, bisa if di awal, ataupun if-nya kita letakkan di tengah. Intinya adalah setelah if kita ikuti dengan past simple. Past simple itu kan menggunakan kata kerja kedua, atau kalau mau kayak to be pakai was atau were gitu. If people retire at 50, ini Miss ambil dari contoh sebelumnya.
If people retired at 50, retired itu adalah kata kerja kedua, berarti dia past simple nih. Sedangkan would be itu adalah bentuk dari si past future. Berbeda dari si past future if past simple, there wouldn't be so much traffic. Past future-nya baru masukin if more people work from home. Ini kejadian zaman sekarang ya. Tapi ini sebenarnya contohnya ambil dari yang sudah sebelumnya. There wouldn't be so much traffic, tidak akan ada terlalu banyak macet jika lebih banyak orang yang bekerja di rumah. Itu kan hal yang disebutkan sebagai kalimat dari si second conditionalnya. Tetapi perlu diingat kembali, ada catatan yang ingin saya sampaikan. Kalau biasanya normalnya itu adalah subjek I, she, he, it, aku, dia, kita ikuti dengan was. Kalau ternyata kalian temukan bentuk subjeknya I, she, he, it diikuti dengan were, berarti dia menunjukkan bentuk yang lebih resmi, lebih formal seperti itu. Tapi lebih tekankan kembali kalau ada were itu, gunakan kata were jika ingin menggunakan seperti ini. Use were in if I were you. If I were you, nggak boleh kita buatkan if I was you, itu nggak bisa karena kita itu menunjukkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Maka tubinya kita ganti if I were you, I would tell him the truth. Seperti itu materi kita untuk hari ini. Maka jika masih ada yang kurang dipahami, silakan langsung tanyakan kepada Miss. That's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.